Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang tinea, ya, tentang jamur, di mana jamur ini ternyata bisa menjadi penyebab mikosis superficialis, subkutan, dan sistemik. Tentu kita tahu ya, kalau sudah superficialis artinya ini di daerah kulit, ya, di daerah kulit yang masih di awal, di atas, itu di atas di dermis. Kemudian yang subkutis artinya sudah mulai masuk lagi, dan yang terakhir adalah sistemik. Kalau sistemik artinya dia sudah seluruh tubuh, berjalan seluruh tubuh. Mengingatkan lagi bahwa fungi itu merupakan organisme eukariotik, ya, di mana sel fungi ini mempunyai satu nukleus dengan satu nuklear membran, ya. Jadi satu nukleus sama dia juga satu nuklear membran. Sitoplasmanya itu terdiri dari endoplasmic reticulum dan mitokondria. Dia juga mempunyai secretory apparatus. Dia juga mempunyai enzim degradatif, ya, enzim sekret degradatif, yaitu selulase, protease, dan nuklease. Membrannya ini sering kita sebut dengan ergosterol. Dan yang pasti adalah dinding selnya itu berisi chitin, ya, berisi chitin atau N-asetil glukosamin polimer. Dan dia termasuk mikroorganisme baik obligat atau yang fakultatif aerob. Nah, morfologi dari fungi ini dibagi menjadi 3. Jadi kalau kita belajar tentang morfologi, artinya belajar tentang bentuknya. Itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu dalam bentuk yeast, ya. Dia ini adalah bentukannya predominan uniseluler, ya. Jadi banyak dan bentuknya oval atau bulat. Kemudian ada yang bentuk mold, ya. Yang bentuk mold itu atau sering kita sebut dengan multiselular filamentos fungi, ya. Jadi di sini terlihat ada filamentos. Kalau ada filamentos artinya dia berfilamen-filamen, ya. Jadi filamen berarti oh ya berarti bercabang-cabang, ya. Jadi di sini terdiri dari filamen yang percabangannya terdiri dari filamen bercabang, ya. Filamentos berarti bercabang-cabang atau yang sering disebut dengan hifa, ya. Tumbuh dengan ekstensi apikal untuk membentuk massa yang saling terkait, yaitu dengan adanya miselium. Dan yang ketiga itu adalah fungi dimorfik. Ya, ini bentuknya aja ya. Artinya dia yang sejajaran, berjejer. Nah, ini saya ingin melihat gambaran. Ini tadi apa yang berfilamen-filamen? Bentuk apa tadi? Yang berfilamen-filamen? Bentuk mold, Dok. Ya, oke, bentuk mold ya. Jadi ini apa yang tadi ada hifanya, ini ya, kita bercabangannya. Ini dia bercabangan, ini membentuk hifa-hifa filamennya. Terus kalau yang dia bentuknya oval atau bulat, berarti apa? Iya, Dok. Yeast, ya. Ini yeast, dan kalau yang ini bentuk pseudomycelium. Jadi dia lebih sejajar. Nah, mikosis. Mikosis itu apa? Sebenarnya mikosis itu adalah suatu kondisi infeksi baik lokal maupun sistemik yang disebabkan oleh jamur yang menginfeksi tubuh. Nah, epidemiologinya bagaimana kejadiannya mikosis, ya? Jadi karena jelas ada sis artinya itu infeksi. Kejadian mikosis ini akan mengalami peningkatan ini khususnya pada orang-orang yang kondisi tubuhnya mengalami imunokompromis. Artinya dia mengalami imunokompromisnya itu dia mengalami
daya tahan tubuh yang tidak baik. Ya, jadi ini biasanya pada orang-orang HIV. Itu yang paling sering terjadi, ya, yang mungkin bisa terlihat dengan sangat jelas pada orang-orang HIV. Serta adanya penggunaan anti jamur, obat-obatan anti jamur, serta profilaksis yang menyebabkan resistensi. Misalnya, kalian mengobati pasien, seharusnya mungkin dia virus atau dia tidak ada indikasi untuk diberikan antibiotik. Tapi sama kalian berikan antibiotik. Sehingga akhirnya justru malah flora normalnya yang ada di organ tersebut itu akan menjadi punah atau mati. Karena dia menjadi punah atau mati, dan disitulah tumbuh dengan baik mikosisnya. Makanya untuk pemakaian antibiotik, kemudian pemakaian obat, khususnya antibiotik ya, pemakaian antibiotik, atau mungkin misalnya keputihan, kalau pada wanita ya, keputihan yang ternyata bukan jamur, tapi diterapi dengan jamur. Atau keputihan yang seharusnya bukan karena bakteri, tapi diterapi dengan antibiotik. Nah, itu ternyata justru akan semakin ibaratnya semakin banyak mikosisnya. Misalnya orang keputihan terus dikasih antibiotik, padahal penyebabnya bukan antibiotik. Nah, itu malah keputihannya menjadi semakin produktif. Seperti itu. Rasa gatalnya juga semakin menggila. Karena itu tadi, dia seharusnya tidak dikasih flora normalnya yang harusnya melindungi dia itu terbunuh oleh antibiotik, padahal sebenarnya tubuhnya membutuhkan flora normal itu untuk flora normalnya untuk melindungi dirinya dari infeksi, khususnya infeksi jamur. Oke, terus kemudian epidemiologinya. Ini seiring dengan kemajuan teknologi, terus makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka kejadian mikosis ini juga akan semakin menurun. Ya. Jadi mikosis ini tentang bagaimana kebersihan dan kebersihan diri sendiri dan kesehatan pada diri sendiri dan lingkungan. Karena jelas kita tahu bahwa mikosis ini terjadi di negara-negara yang beriklim tropis, ya, negara-negara yang memang suhunya lembab, ya. Nah, kalau kelembapannya ini relatif stabil, maka akan dengan mudah orang-orang itu akan mendapatkan infeksi jamur. Coba aja kalau kalian misalnya pergi keluar ya, yang di negara-negara dingin, 4 musim gitu. Mungkin kejadian mikosis ini akan menjadi sangat sedikit. Itu khususnya yang superficial ya, superficial sama subkutan itu mungkin akan menjadi sangat sedikit. Karena apa? Karena jamur sulit untuk berkembang. Sementara kalau misalnya kebersihan diri, kesehatan diri itu tidak dijaga dengan baik, kemudian masih didukung dengan suhu kelembapannya yang stabil, sehingga langsung lembab, terus nggak pernah kering, nggak pernah dibersihkan, ya otomatis jamur akan dengan mudahnya tumbuh dan berkembang. Jadi memang angka kejadian menjadi menurun kalau kita juga menjaga kebersihan diri. Termasuk kebersihan dalam berpakaian, ya. Jadi misalnya sudah berkeringat, ya otomatis sebaiknya diganti dan pakai pakaian yang menyerap keringat itu akan jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang tidak menyerap keringat. Sehingga terus ini yang ini pakai celana ya, celana panjang gitu yang terlalu ketat itu juga memberikan kelembapan pada daerah pada daerah dalam dari paha. Dan itu juga biasanya menjadi tempat-tempat jamur itu akan mudah berkembang. Nah, klasifikasi dan etiologinya itu dibagi menjadi mikosis superficialis, mikosis subcutaneous, dan mikosis sistemik. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini. Jelas, kalau
superficialis adalah infeksi jamur yang hanya menginvasi jaringan superficialis, ya. Jadi ini yang terkeratinisasi, ya. Jadi dia seperti yang ada rambutnya di daerah kulit, di daerah kuku. Jadi ini yang kelihatan aja yang sering kita lihat, pokoknya yang ada rambut-rambutnya, itu termasuk yang ada rambutnya itu superficialis, ya. Rambut ini bisa jadi mungkin di kepala, mungkin di tangan, di kaki, seperti itu. Kemudian ada di kulit, jelas. Kemudian ada juga yang di kuku, ya. Kalau ini di sini contohnya tinea capitis, yaitu tinea pada kepala. Kemudian ada mikosis subcutaneus. Nah, kalau ini dia sudah masuk pada infeksi yang dermisnya, di bawah jaringannya. Di bawah di jaringannya, itu di subcutaneusnya. Kalau sudah ada di sini, ini artinya infeksinya, mikosisnya itu sudah berdekatan dengan tulang, ya, berdekatan dengan tulang, sehingga penyebarannya ini dia akan secara lokal. Nah, umumnya hasil dari inokulasi traumatik saprofitik. Maksudnya ini biasanya kalau yang subkutaneus umumnya terjadi karena misalnya ada luka-luka yang jatuh atau luka terbuka yang mungkin perawatannya tidak bagus, ya, sehingga jamur bisa tumbuh di situ, subkutis. Kemudian ada mikosis sistemik, ya jelas, namanya juga sistemik, dan ini sifatnya invasif. Itu merupakan infeksi jamur yang menginvasi organ-organ dalam. Fokus utamanya itu umumnya adalah di paru-paru, kemudian dia akan menyebar ke jaringan lain, bahkan sampai ke selaput otak. Jadi memang ini melalui inhalasi, ya, bisa melalui inhalasi, makanya dia bisa masuk ke paru-paru, terus kemudian dari paru-paru dia akan menyebar kemana-mana, bahkan bisa sampai ada jamur di selaput otak. Nah, kalau berdasarkan etiologinya, maka akan dibedakan lagi. Kalau ini tadi kan berdasarkan klasifikasinya, ya, klasifikasi. Kalau sekarang berdasarkan etiologinya, itu ada 3. Yang pertama aspergillosis, ya, yang aspergillosis artinya etiologi itu artinya penyebab, ya. Penyebab mikosis yang berdasarkan dari penyebabnya, dan ini yang terbanyak, yaitu aspergillosis. Ini disebabkan oleh spesies Aspergillus. Ini sering terjadi, ya. Ini umumnya terjadi di paru-paru. Kemudian ada blastomycosis yang disebabkan oleh spesies Blastomyces. Ini pertamanya dia ada di paru-paru yang kemudian dia akan menyebar ke kulit, ya. Kemudian ada juga Candidiasis candida species. Nah, ini yang juga terjadi di paru-paru, ya, walaupun sebenarnya Candidiasis candida species ini tidak cuma terjadi di paru-paru, bisa juga di superficial, tapi yang paling sering itu terjadi di paru-paru. Pada orang-orang yang HIV itu dia kejadiannya banyak sering ada di mulut, ya. Mungkin kita lebih tertipunya karena dia merasa seperti sariawan, ya, sariawan, terus kemudian nggak enak, nyaman di mulut. Begitu dicek ternyata dia mulutnya ada jamurnya. Terus kemudian ada yang di vagina. Nah, kalau vagina seperti yang saya ceritakan tadi, ini lebih cenderung untuk daerah yang tadi mungkin pemakaian antibiotik, atau mungkin kalau pada wanita pemakaian antiseptik untuk membalutkah, atau pemakaian pembersih kewanitaan misalnya yang terlalu sering. Kan tubuh kita pH-nya juga tetap dijaga, tapi karena terlalu banyak yang terkena, maksudnya terlalu banyak yang kita gunakan, bahkan mungkin dalam kondisi biasa yang seharusnya dia ada sedikit lembab, tapi tetap berusaha untuk dibersihkan, akhirnya malah tumbuhlah si Candidiasis candida ini. Oke, untuk patogenesisnya, jadi kebanyakan jamur itu adalah opportunistik,
Ya, oportunis. Oportunis itu apa artinya? Ada yang bisa jawab? Oportunis apa artinya? Iga Anggara ini ada Iga Anggra ini. KBI Dok, Ya, oportunis artinya apa? mengambil keuntungan Dok, Apa? Oportunis apa? sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oke. Eh, mungkin Imam Mufli. Kira-kira jawabannya Iga betul tidak? Gimana Imam Mufli? Gimana? Oke, Sherina Arsita Suhatri. Ada Sherina? Apa Sherina? Ini nggak bisa jawab atau nggak ada orangnya? Wahyu Fadila. KBI Dok, betul Dok. Kenapa? KBI Dok, betul Dok. Apa yang betul? KBI Dok, oportunis itu sistem kekebalan tubuh merugikan Dok. Yang merugikan. Oke. Alvito Deanova. Gimana pendapatmu, Dek? Kebanyakan jamur adalah oportunis. Alvito, ada Alvito? KBI Dok, Ya, gimana kalau menurut Alvito? KBI Dok, oportunis Dok, Apa oportunis? tapi Dok sistem yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah Dok. Oke. Ya, jadi intinya adalah oportunis itu kebanyakan jamur itu dia akan merugikan lingkungan yang di sekitarnya, ya. Jadi di sini dia patogennya itu dia bersifat adalah adherens, invasi sama cedera jaringan. Apa yang dimaksud jadi patogenesis artinya kan perjalanan penyakitnya, ya. Nah, adherens ini itu dimediasi oleh adhesi jamur dan reseptor sel inang, ya, sel inang manoprotein, di mana ini adalah reseptor adesin dan fibronektin. Ini dengan proses adherens. Kemudian yang kedua adalah prosesnya invasi, yaitu melalui suntikan traumatis. Nah, di sini contohnya itu adalah konidia kecil, ya. Konidia ini mikroorganisme jamur yang dia bisa melewati pertahanan jalan nafas. Kemudian juga ada cedera jaringan. Namanya saja sudah cedera jaringan. Artinya dia memang sudah ada traumanya dahulu. Seperti tadi yang dibilang dia bisa melalui trauma. Nah, ini tidak ada eksotoksin klasik yang diproduksi secara in vivo. Sehingga cedera ini disebabkan oleh respon dari inflamasi dan imunologis. Jadi kalau di sini mungkin kalau orang-orang yang HIV ya, yang misalnya dia kegagalan untuk melindungi tubuhnya dari mikroorganisme sehingga
dia semakin merusak jaringan di sekitar di tubuhnya. Nah, disinilah jamur akan bisa dengan mudah tumbuh. Jadi jamur itu sebenarnya dia hanya intinya untuk mementingkan dirinya sendiri. Jamur itu dia tidak akan, kalau ada suatu daerah yang ternyata itu tempat dia untuk tumbuh subur, maka dia pasti akan menginvasi ke sana. Ya, ini ya, jadi gambarannya kalau di sini ini kita bagi dua. Yang sebelah kiri ini adalah yang lokal, sedangkan ini yang sistemik. Ini saya memberikan gambaran ke kalian bagaimana jamur bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau yang lokal, ya, jadi yang lokal ini kalau kita masuk, tadi kan ada yang superficial sama subkutis, ya. Kalau yang superficial ya dia cuma ada di sini, ya, di permukaan kulitnya saja, di sekitar sini. Kemudian kalau yang yang lokal, jadi cuman ada di lokalnya aja, dia tidak sampai masuk ke dalam, tidak sampai kemana-mana. Intinya dia hanya di sebelah sini saja. Sementara kalau yang sistemik, ya, sistemik ini begitu ini jamur anggap terhirup oleh saluran pernafasan, ya, maka dia akan masuk. Ini kalau dia akan masuk ya ke dalam saluran pernafasan, kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh, dia bisa sampai menembus ke dermis, ya dia bisa masuk sampai ke aliran, ya. Nah, ini dia bisa pergi kemana-mana, ya, yang sistemik. Dia sama seperti mikroorganisme yang lainnya, dia bisa melalui saluran limfe, dia juga bisa melalui saluran aliran darah, ya. Nah, di sini dia bisa sampai masuk ke otak tadi, ya, yang saya bilang dia sampai bisa terjadi meningitis, kemudian di tulangnya dia juga bisa ada jamurnya. Ini dia masuk melalui nih aliran darah. Ini kalau yang di sini anggap ini sebagai aliran darah, dan ini misalnya terhirup oleh paru-paru, dia menembus ya sampai ke lapisan dermisnya ini. Terus kemudian dia juga ini dari sini kalau dia sudah pergi kemana-mana, kalau sistemiknya ini sudah bisa pergi kemana-mana, maka dia juga bisa menembus ke jaringan-jaringan di tubuh yang lainnya. Nah, ini seperti tadi, kalau misalnya pemakaian antibiotiknya itu pemakaian antibiotik yang tidak irasional, ini tadi dia bisa menginvasi sampai ke vagina, ya. Dia sampai menginvasi ke vagina. Terus ini menginvasi ke organ-organ dalam di dalam tubuhnya. Termasuk ini aliran darah ini, ya, dia terbawa aliran darah ini sampai ke tulangnya, kemudian juga bisa naik sampai ke selaput otak. Nah, kandidiasis ini itu mikosis ini itu juga berhubungan dengan imunitas. Imunitasnya apa? Yaitu tadi terjadi interaksi fagosit, ya. Jadi sebenarnya kebanyakan jamur itu mudah dibunuh oleh neutrofil. Makanya kalau tubuh kita ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, maka secara otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan memproduksi sitokin-sitokin atau akan memproduksi zat-zat yang berusaha untuk menghancurkan mikroorganisme tersebut. Nah, ternyata jamur ini fagosit, artinya dia memakan ya. Nah, si jamur ini ternyata mudah sekali dibunuh oleh neutrofil. Jadi misalnya begitu ada masuk, kemudian antibodi kita, reseptornya itu bisa menangkap si jamur, maka dia akan difagosit. Dia akan difagosit si jamurnya, dan akhirnya si jamur ini akan difagosit oleh si neutrofil. Dan ini umumnya dia akan dengan mudahnya terbunuh. Kemudian ada fase jaringan jamur dimorfik. Nah, fase inilah yang akhirnya dia bisa melawan dari si fagosit yang dia bisa berkembang di dalam tubuh. Jadi proses yang pertama, jamur ini akan berhadapan dulu dengan neutrofil. Ya, kalau dia sudah berhadapan dengan neutrofil, maka si neutrofil ini akan berusaha untuk memfagosit. Tapi ternyata ada yang dinamakan fase jaringan jamur dimorfik, di mana pada fase ini itu
si jamur ini dia bisa melawan fagosit. Akhirnya karena dia lolos dari fagosit, dia bisa menginvasi ke daerah lainnya. Kemudian pada respon imun adaptif, yang ini innate ya. Jadi yang fagosit ini termasuk yang innate. Kemudian bagaimana respon imun yang adaptif? Respon imun adaptif itu kan ada dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Untuk yang imunitas humoral, ini akan terjadi antibodi opsonisasi yang efektif pada beberapa infeksi yeast. Jadi kalau humoral, itu ya sel B seperti itu yang akan mengaktifkan dibantu dengan sel T helper, akan mengaktifkan untuk mengeluarkan komplemen-komplemen sitokin, sehingga si antibodi ini akan opsonisasi efektif pada beberapa infeksi yeast. Terus bagaimana dengan yang imunitas seluler? Kan humoral dan seluler ini akan bekerja bersama-sama. Nah, bagaimana dengan yang seluler? Kalau imunitas yang seluler, ini penyakit sistemik, ini terkait dengan defisiensi neutrofil dan imunitas yang diperantari oleh sel B. Jadi maksudnya penyakit sistemik yang terkait dengan defisiensi neutrofil. Kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa si neutrofil inilah yang bisa membunuh si jamur ya dengan cara fagosit. Tapi dia juga bisa melewati si fagosit. Makanya terjadilah yang berikutnya itu adalah dia masuk ke perlindungan imunitas seluler ini. Jadi yang defisiensi neutrofil, maka dia si imunitas selulernya ini akan bekerja. Dan ini akan diperantarai oleh sel T. Kemudian jamur, proses selanjutnya itu jamur yang lepas dari neutrofil ini akan tumbuh perlahan di makrofag. Ya. Kita tahu makrofag ini juga masuk bagian dari pelindungan tubuh. Dia akan berusaha menghancurkan si jamur ini. Ya, jadi begitu. Neutrofil akan berusaha membunuh dengan memfagosit, ternyata dia bisa lolos. Terus kemudian si imunitas seluler terjadi. Dia akhirnya terkena oleh makrofag ya, yang pada imunitas seluler, kemudian si makrofagnya ini yang bekerja, dia aktif. Nah, si jamur yang lepas dari neutrofil ini dia akan berkembang biak di makrofag. Tapi pertumbuhannya ini kemudian dibatasi ketika makrofag ini diaktifkan oleh sitokin ya. Jadi begitu lolos, lanjut dia ketemu sama makrofag. Jadi memang sebenarnya alhamdulillah ya, tubuh kita ini banyak sekali perlindungannya. Kalau innate tidak bisa menangani, lanjut ke adaptif. Kalau adaptif pun ada dua, ada yang humoral dan seluler, dan ini saling bekerja sama. Humoral itu hanya akan efektif kalau dia pada beberapa infeksi yeast. Kemudian yang seluler ini dia akan efektif ya kalau ada yang sampai melewati neutrofil, maka neutrofilnya ini akan bertemu dengan makrofag. Kalau makrofagnya ini sudah aktif, maka pertumbuhan dari jamur ini akan terhambat ya. Pertumbuhan dari jamur ini akan terhambat sehingga dia tidak bisa lagi berkembang biak ya. Di mana makrofag ini kan juga fungsinya untuk menghancurkan mikroorganisme. Nah, apabila terjadi defek kekebalan, ya, jadi kekebalan yang lemah, ini bisa menyebabkan mikosisnya itu menjadi progresif. Makanya orang-orang yang sistem kekebalannya rendah, contohnya pada orang yang HIV, TB dengan HIV, atau mungkin orang yang autoimun, yang dimana kekebalannya juga memang kurang bagus, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit sistemik lainnya, sehingga kekebalan menjadi tidak baik, maka ini tadi defek kekebalan itu bisa menyebabkan kandidiasis ini menjadi progresif, bisa berkembang dengan cepat. Nah, untuk diagnosisnya, pertama adalah kita melihat diagnosis itu secara klinis dulu, ya. Diagnosis secara klinis itu bagaimana? Kita lihat mikosis superficialisnya. Kita lihat mikosis superficialis dan subcutaneus. Ini kan bisa dilihat dengan mata ya. Jadi kalau superficialis dan subcutaneus itu bisa dilihat dengan mata.
kita lihat karakteristiknya bagaimana, gambarannya seperti apa. Itu bisa kita lihat. Jadi kita tahu, oh ya, ini jamur ini. Apalagi kalau sampai si pasien mengeluhkan, saya gatal sekali dok. Atau misalnya, oh gatal kalau kena panas. Oh, atau kalau lembab terus jadi gatal sekali. Maka dengan melihat gejala klinis yang ada pada si pasien, ini kita bisa tahu, oh oke, dia mikosis. Tapi yang kedua adalah kita lihat juga mikosis yang sistemik. Nah, karena ini namanya juga sistemik, biasanya akan sulit didapat atau sulit kita melihat langsung, ya, karena letaknya yang sistemik. Dan ini biasanya terjadi karena kegagalan respon dari antibiotik. Kemudian yang kedua itu diagnosis ditegakkan dengan laboratorium. Ya, seperti kami di mikrobiologi, maka kita untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi mikosis, ya otomatis kita periksa, kita berikan KOH, kita cek di mikroskop, ya. Kemudian bisa juga dilakukan kultur isolasi, ya. Jadi misalnya yang tadi itu ada kandidanya di daerah oral, kita ambil ininya kayak semacam kita swab, kemudian kita kultur isolasi. Bisa juga dengan deteksi fungi, ada juga deteksi DNA fungi, ya kalau DNA otomatis itu pasti dengan PCR. Kemudian juga ada dengan antibody. Antigen dan antibody ini mungkin sama ya prosesnya, yaitu seperti rapid. Oke, itu tadi adalah semua yang terjadi pada ketiga mikosis, ya. Jadi apapun mikosisnya, mau superficialis, seputan maupun sistemik, itu semua yang terjadi. Nah, sekarang kita akan berbicara ke masing-masing dari klasifikasinya. Jadi untuk mikosis superficialis itu yang pertama ada yang namanya dermatofitosis, ya. Jadi tadi kan dibilang dia superficialis, dia yang ada rambutnya, dia yang di kulit, dia yang ada di kuku, ya. Dia dermatofitosis ini dia akan melekat pada keratin, dan keratin ini akan menjadi nutrisi bagi dia, yaitu dengan cara menyerang jaringan keratin. Dan di sini ada 3 genus, ya, dari dermatofitosis ini ada 3 genus yang bisa menyebabkan mikosis superficialis, yaitu Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton. Nah, epidemiologinya itu pada negara yang beriklim tropis yang memiliki suhu dan kelembapan tinggi. Contohnya di sini pada atropofilik, ya. Ini atropofilik habitatnya itu pada kulit manusia. Kemudian kalau zoofilik itu habitatnya pada hewan piaraan dan ternak. Dan geofilik itu habitatnya pada tanah. Jadi jelas dari namanya saja sudah kelihatan ya, geofilik. Oh ya, artinya anggap diingat kayak geografi. Oh ya, berarti dia berada di tanah. Terus zoofilik jelas itu pasti pada hewan piaraan atau ternak. Dan antropofilik itu biasanya terjadi pada manusia, khususnya di bagian kulit. Oke, untuk patogenesis dari Microsporum ini dia tidak menginfeksi kuku, ya. Kemudian kalau di Epidermophyton ini juga dia tidak menginfeksi rambut, Microsporum ini dia menginfeksi pada kuku, ya. Microsporum itu menginfeksi pada kuku. Kemudian Epidermophyton ini juga menginfeksi pada daerah yang berambut, ya, berambut, jaringan subkutan yang tidak ada keratinnya. Lesinya begitu dia masuk menginvasi di daerah tersebut, maka umumnya lesinya ini melingkar, ya. Lesinya yang melingkar, yang ini merupakan hasil dari reaksi inflamasi yang memaksa dermatofit luar untuk peradangan daerah bebas. Jadi lesi tersebut kan menimbulkan reaksi inflamasi, ya kan? Dan adanya reaksi inflamasi, akhirnya si dermatofit yang di luar ini melakukan peradangan di daerah-daerah yang bebas. Kemudian jalur infeksinya bagaimana?
jalurnya ya tadi misalnya dimulai dari kulit yang terluka, ya, baik mungkin luka gores atau luka bakar. Kemudian bagian dari dermatofit yang menginfeksi itu adalah arthroconidia dan conidia. Jadi tadi ya kalau penyakit dengue tadi itu disebutkan sebelum ini tentang conidia, inilah bagian dari dermatofit yang bisa menginfeksi. Nah, kuman patogen ini akan menyerang stratum corneum, ini lapisan kulit ya, akan menyerang stratum corneum, lapisan kulitnya, kemudian dia akan memproduksi eksoenzim keratinase. Karena dia diserang, maka dia berusaha memproduksi eksoenzim keratinase. Dan akhirnya karena proses yang terjadi tadi, ya, yang imunitas yang terjadi yang tadi sudah saya terangkan, akhirnya dia menginduksi reaksi inflamasi pada lokasi infeksi. Ya, ini adalah gambaran klinisnya, ya. Khas itu orang yang mengalami sakit jamur itu pasti dia akan merasakan gatal. Jadi kalau kalian ketemu pasien terus mungkin dirasakan dia merasa gatal, gitu kalian sudah mulai curiga, jangan-jangan ini jamur. Tuh, makanya tadi kan diagnosis itu bisa secara klinis ya. Secara klinis itu kok dia gatal. Terus nanti yang selanjutnya kalian lihat kok dia kayak bersisik. Nah, itu nanti bisa akan jadi tanda ini adalah kemungkinan terbesarnya adalah jamur dan memang diperkuat dengan pemeriksaan laboratorium. Seperti kalau yang di sini ya, yang dilihat ini. Jadi yang dilihat yang aktif ini yang pinggir-pinggirnya ini, yang masih dia ada penonjolan warna merah. Kalau yang di tengahnya kayak gini malah dia sudah tidak aktif. Ini tadi dia menginvasinya, awalnya dia di sini, lama-lama dia meluas, melebar seperti itu. Karena dia terus bisa lolos. Nah, kalau yang masih aktif itu biasanya, kalau kalian nanti ambil sampel juga, kerokan kulit ya, itu nanti ambil yang pinggir-pinggirannya ini. Walaupun yang di tengahnya ini mungkin putih, tapi ambillah yang di pinggir-pinggiran ini. Nanti kalau di CSL itu kalian akan belajar, ambil yang di pinggiran sini yang warnanya masih merah, karena inilah yang aktif. Ya, ini yang aktif. Justru yang putih, yang tengah di sini itu sudah tidak aktif. Ya, ini beberapa contoh atau gambaran. Kalau ini pada kuku ya, jamur pada kuku. Jadi kalian sekarang bisa lihat, silakan lihat kuku kalian masing-masing. Kalian yang bisa menilai kira-kira kuku saya ini bersih, sehat atau tidak, berjamur atau tidak. Ya. Makanya hati-hati kalau kalian potong kuku, jangan sampai yang terlalu dalam, jangan sampai ada yang ada luka. Kalau misalnya suka ada kuku yang terkelupas ya, kecil dikit, tolong itu jangan ditarik, tapi mungkin digunting kah atau dipotong yang rapi supaya tidak ada luka terbuka. Karena itu menjadi sumber masuknya infeksi. Nah, ini kalau ini contoh adalah beberapa tinea capitis, tinea pada kepala ya, seperti ini. Ya, biasanya dia terlokalisir aja dia, cuma daerah-daerah tertentu. Yang ketiga adalah pityriasis versicolor. Ini yang paling sering kalian tahu. Mungkin secara umum kalian sudah tahu tentang pityriasis versicolor ini. Dia penyebabnya adalah Malassezia furfur. Dan ini atau mungkin nama umumnya itu adalah apa ya nih Malassezia furfur? Tapi dok, panu dok. Ya, panu. Oke. Jadi di sini kita sering mendengar ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi pityriasis versicolor? Ini karena terjadi infeksi kronik pada superficialis. Jadi awalnya mungkin kecil, nggak pernah diperhatikan, terus gatel mungkin cuma digaruk, tidak. Apalagi kayak tadi itu terlihat dia di belakang leher ya, belakang leher yang banyak keringatnya, mungkin tidak kebersihan dirinya tidak baik, ya. Lama-lama dia bisa menjadi kronis dan itu melebar, terus akhirnya inilah terjadi pityriasis versicolor. Kalau pityriasis versicolor ini dia banyak di kelenjar sebasea. Jadi kalau kalian akan mendiagnosis pityriasis versicolor, lihatlah ini lokasinya ada di mana. Kalau lokasinya pada daerah-daerah yang memang banyak kelenjar sebasea atau kelenjar keringat, maka dicurigailah di situ adanya pityriasis versicolor.
contoh daerah yang banyak kelenjar sebaseanya mana aja? Ada yang bisa menjawab? Daerah yang banyak kelenjar sebaseanya? Zaikna Zaskia? Ada Zaikna Zaskia? Suhartini Sri Sarlita? Suhartini Sri, siapa tadi? Ya, ada dek? Ini kalau dipanggil nggak ada, cuman press smoke aja tuh gimana nih? Andi Ulia Pratiwi? Ada? Andi Ulia Pratiwi? Tabe iya dok. Ya, apa dek contoh tubuh kita yang banyak kelenjar sebaseanya, kelenjar keringatnya? Kira-kira di mana? Tabe dok, di bagian wajah dok, sama di kulit kepala juga. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang berpendapat daerah mana yang ada kelenjar sebaseanya? Andi Rabiatul Adawiyah? Tabe Ada dok, Andi Rabiatul Adawiyah? tabe dok, iya dok. Ya, di daerah mana, Dek? Di abdomen dok, Apa? di abdomen dok. Abdomen. Oke. Ilfi Aulia Rizal. Ada Ilfi Aulia Rizal? Tabe iya dok. Ya. Kira-kira mana daerah yang banyak kelenjar sebaseanya, banyak kelenjar keringat? Tabe dok, di aksila dok, ketiak dok, tabe dok. Oke, di aksila. Terus, ada lagi? Iga Anggraini sudah hadir atau masih sembunyi? Tabe iya dok. Oke, apa deh ada lagi kelenjar yang banyak kelenjar keringatnya? BC? Ada BC? Tabe iya dok. Ya, kira-kira daerah mana, Dek? Tabe dok, bagian wajah dok. Bagian wajah. Oke. Nurlina, Cindy. Nurlina, Cindy. Tabe iya dok. Ya, kira-kira di daerah mana itu yang banyak di kelenjar sebaseanya? Tabe dok, leher. Leher, oke. Ya, jadi yang sebenarnya sangat jelas ya daerah mana lah yang paling banyak kalian keluar keringatnya. Disitulah yang paling banyak kelenjar sebaseanya, ya. Jadi itu tadi sudah disebutkan oleh temannya, mungkin bisa juga di daerah ketiak yang tertutup, khususnya yang tertutup oleh pakaian, ya. Misalnya, dan kelenjar sebasea ini biasanya cenderung yang banyak juga dengan rambut-rambutnya. Jadi bisa ada yang di kepala, terus bisa juga yang paling sering ini kalau versi fur ini tergantung dari kebersihan diri, yaitu di misalnya di leher, di punggung, di dada, ya. Terus di lipatan-lipatan tubuh, gitu. Itulah sering ditemukan pityriasis versicolor. Karena kan di daerah tersebut daerah yang lembab, dia banyak mengeluarkan keringat, mungkin bajunya tidak menyerap keringat, atau dia tidak segera ganti pakaian misalnya, sehingga jamurnya akan tumbuh dengan subur di situ. Nah, di sini biasanya ditemukan sebagai budding yeast. Budding yeast itu maksudnya, budding itu kayak apa ya, hubungan interaksi yang sangat kuat, ya. Ibaratnya kayak kalau kalian kayak misalnya manggil seseorang dengan sebutan buddy, gitu kan artinya oh ya kita sangat akrab seperti itu, ya. Nah, ini ditemukan sebagai budding yeast, dan ini juga kadang ditemukan hifa. Jadi memang dia paling sering itu adalah budding yeast,
tapi juga kadang bisa ditemukan hifa. Terus kemudian lesi ini ya, di sini sudah ada torso, lengan, dan abdomen. Terus kemudian dia juga sangat mudah bersisik, ya. Dia sangat mudah bersisik. Itu jadi taunya bagaimana? Saat kalian lesinya itu kalian garuk, ya, digaruknya bukan dengan tangan kalian langsung ya, tapi mungkin pakai pinset kah atau pakai apa yang sedikit tajam ya. Itu scalpel tapi yang bukan untuk menusuk tapi hanya untuk menggores. Nah, kalau ternyata warnanya menjadi putih karena dia bersisik, jelas itu pityriasis versicolor. Ya, di sini ya contohnya kalau di punggung ini terlihat jelas sekali di sini. Kalau ini jelas pityriasis versicolor. Nah, bagaimana kalau kita jadi nanti di CSL itu kalian akan belajar bagaimana mengerok, kemudian kalian memberikan KOH, dan akhirnya muncullah ini yeast-nya ini kelihatan ya, yang warnanya biru-biru seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan jamur. Dengan pityriasis versicolor. Itu. Oke, sekarang adalah mikosis subcutaneus. Yang pertama itu ada mikosis, oke, sebentar saya jelaskan dulu tentang mikosis subcutaneus. Ini disebabkan oleh jamur yang tumbuh di tanah pada vegetasi. Ya, jadi sekarang yang tadi superficialis, sekarang yang subcutaneus. Nah, dia jamurnya ini akan tumbuh di tanah pada vegetasi. Kemudian ini jamur akan masuk ke jaringan subkutan itu melalui luka traumatik. Ya, jadi kalau ada luka-luka apapun, itu maka mikroorganisme jamur ini bisa masuk. Pertama adalah mycetoma. Jadi dia ada mikosis subcutaneus. Ini juga ada bermacam-macam seperti tadi yang superficialis. Ya, di sini ada mycetoma, kemudian juga ada chromoblastomycosis, ada hypomycosis, sama sporotrichosis. Ya. Dan terakhir adalah lobomycosis. Oh ya, rhinosporidiasis. Nah, ini juga jadi ada 6 ya, mikosis subcutaneus itu ada 6 genusnya ya, penyebabnya. Oke, yang pertama adalah mycetoma. Nah, mycetoma ini adalah infeksi kronis jaringan subkutan post-traumatik. Jadi kalau habis ada luka terbuka, kecelakaan, misalnya seperti itu, maka bisa tumbuh si mycetoma ini. Dia disebabkan oleh bermacam-macam fungsi dari Ascitomycetes. Nah, ini pertama kali ditemukan di Madura, ditemukan juga di India. Untuk epidemiologinya, dia ditemukan di seluruh dunia. Dia juga banyak, jadi ini banyak ditemukan seluruh dunia, walaupun memang seperti yang saya bilang, kejadiannya akan lebih banyak di daerah-daerah beriklim tropis. Kemudian dia juga banyak menginfeksi populasi yang hidup bertelanjang kaki di daerah tropis atau subtropis. Jadi ini mungkin dia tidak sadar kalau ada luka di kakinya, atau mungkin pas lagi tanpa menggunakan alas, dia terluka, dan ternyata jadi kan dia pertumbuhannya di tanah. Jadi itu bisa langsung menginfeksi. Ya, nah ini kan sumber infeksinya itu tanah. Makanya kenapa orang yang tidak memakai alas kaki, maka dia akan beresiko lebih tinggi untuk terkena mikosis ini. Nah, cara infeksinya itu tadi melalui luka, melalui trauma. Nah, infeksi ini terjadi setelah trauma pada kulit oleh bahan dari tumbuhan debris vegetasi. Ya, oke, ini juga banyak ditemukan di daerah rural, yaitu pada petani-petani atau petugas taman kota yang tanpa menggunakan alas kaki. Sehingga kaki inilah yang paling sering terinfeksi. Kejadian paling banyak ini di sini adalah di kaki. Ya, kira-kira dari 2/3 dari semua kasus, maka ini yang paling banyak terjadi di kaki. Lokasi lain yang bisa juga terkena itu adalah tungkai bawah, tangan, kepala, leher, dada, bahu, dan lengan. Nah, ini contoh klinis ya, secara klinis kita melihat seperti ini, kita sudah mencurigai jangan-jangan ini mikosis.
Sebenarnya kalau dilihat ini dari kuku-kukunya ini sudah melihat kalau kukunya ini tidak sehat ya, dan ini pasti ada luka sehingga jamur akan mudah infeksi. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada fungi saprofitik ya, ada fungi saprofitik atau bisa juga disebut dengan Eumycetoma. Kemudian juga ada Actinomyces. Nah, ini atau yang dikenal dengan Actinomycetoma, dan ini bisa menginfeksi juga pada bakteri. Oke, yang terakhir adalah mikosis sistemik. Mikosis sistemik ini sangat banyak, ya. Mikosis sistemik ini sangat banyak. Pertama itu adalah histoplasma capsulatum, ya. Histoplasma capsulatum ini menyebabkan adalah histoplasmosis, ya. Nah, histoplasma capsulatum ini adalah satu dimorfik fungus yang berbentuk mold, ya. Tadi berarti yang bercabang-cabang, kan mold tadi kan bentuknya yang dia ada hifanya. Berarti yang ada cabang-cabangnya tadi yang ada hifanya. Dia berbentuk mold di tanah dan sebagai yeast kalau dia ada di jaringan. Yeast itu kan berarti tadi yang bulat-bulat, oval. Itu kalau berada di jaringan berarti bentukannya bulat-bulat oval, tapi kalau dia ada di tanah bentukannya mold yang ada hifa-hifanya. Dia juga mempunyai dua tipe spora aseksual. Yang pertama adalah tuberculate macroconidia. Ini dia khas berdinding tebal dan mempunyai proyeksi seperti jari yang penting pada identifikasi laboratorium. Jadi kalau kita dilihat ya di laboratorium, maka dia akan nampak seperti jari. Gitu. Yang kedua adalah microconidia. Ini sporanya lebih kecil. Ya, sporanya lebih kecil, dia berdinding licin dan tipis. Dan ini biasanya disebabkan infeksi bila dia terinhalasi. Ya, jadi kalau kita secara tidak sengaja itu menghirup, maka itulah yang bisa menjadi bisa menjadi jamur, infeksi jamur yang masuk. Ya, ini contoh dari histoplasma capsulatum. Ya, jadi ini nampak ya, terus kemudian dia mulai tumbuh dan ini percabangan-percabangannya. Jadi kalau ada hifanya. Penularan dan epidemiologinya bagaimana? Jadi jamur ini ditemukan di banyak bagian dunia, ya. Dia hidup di tanah, terutama yang sangat terkontaminasi dengan tinja burung. Kemudian walaupun burungnya yang itu tidak terinfeksi, tapi dia bisa menginfeksi kelelawar. Jadi ini kan dia terutama hidup di tanah dan terkontaminasi oleh tinja burung. Nah, bisa jadi itu tadi burungnya tidak terinfeksi, tapi karena si tinja burung ini ada di tanah dan di tanahnya ini ada mikroorganisme jamur tersebut, sehingga si kelelawar ini dia juga bisa yang terinfeksi jamurnya. Dan seperti yang kemarin dibilang tentang zoonosis, kelelawar ini kan juga bagian semacam kayak perantara, ya. Nah, patogenesis dan gejala klinisnya bagaimana? Jadi spora yang diinhalasi ditelan oleh makrofag dan dia berubah bentuk menjadi yeast. Kemudian di dalam jaringan histoplasma capsulatum ini di dalam makrofag bentukannya seperti budding yeast oval. Ya, ya ini kita gambarnya kan tadi dia bulat-bulat begini kan. Nah ini budding nih, kalau misalnya budding itu artinya dia kayak pelekatan seperti ini, dia berdekatan seperti ini. Ini budding, dia menempel teman dekatnya seperti itu, ya. Makanya sebagai budding yeast oval, karena dia ini pasti berdekatan seperti ini. Kemudian yeast yang akan bertahan dalam fagulisosom dari makrofag itu akan yeast yang bertahan dalam fagulisom dari makrofag ini dia bisa bertahan, ya. Jadi tadi itu yang sudah saya jelaskan di awal bahwa yeast ini bisa bertahan dari fagosit, ya, fagosit kemudian kena di makrofag
Hal ini terjadi karena adanya substansi alkali, ya, substansi alkali yang yang dihasilkan selama proses. Nah, si substansi alkali ini bisa dalam bentuk bikarbonat, bisa dalam bentuk amonia, sehingga pH-nya akan meningkat dan menginaktivasi enzim degradatif dari fagolisosomnya. Itu makanya kenapa dia bisa kalah dari fagositnya. Fagositnya bisa kalah, ya. Kemudian organismenya ini akan menyebar di seluruh tubuh, ya, terutama ke hati dan ke pankreas. Tetapi kebanyakan infeksinya itu tetap asimptomatik, ya, tidak menunjukkan gejala. Bayangin aja, kan kalau superficialis kita tahu ya gatal-gatal ya, bisa digaruk-garuk, kita bisa tahu. Tapi kalau yang di dalam organ tubuh ini kadang kita tidak tahu, karena dia munculnya juga asimptomatik, ya kan nggak mungkin organ bagian dalam itu rasanya kayak digatal dan sebagainya, itu kan enggak. Makanya biasanya dia asimptomatik. Dan dia fokus pada granulomatous kecil dan bisa sembuh dengan kalsifikasi. Nah, tadi pada histoplasmosis yang sangat menyebar, itu bisa terjadi pada sejumlah kecil orang. Ya, jadi kalau dia tadi misalnya menyebar, itu bisa terjadi. Dia ibaratnya kalau virulensinya ya, virulensi untuk dia bisa banyaknya dia bisa menyebar kayak gitu, itu biasanya terjadi pada anak-anak atau pada individu dengan kekebalan seluler yang rendah. Ya, ini misalnya orang penderita AIDS, terus juga autoimun, misalnya seperti itu. Nah, pada penderita AIDS itu khas ditemukan lesi ulceratif pada lidah sebagai penyebaran histoplasmosis. Jadi di sini orang-orang yang terinfeksi AIDS ini, kalau di lidahnya itu tadi, mungkin dia akan lebih cenderung merasakannya, sariawan, ya, nyeri sariawan. Tapi begitu dilihat ternyata ada lesi ulceratif, luka, ya, ada luka pada lidahnya. Dan ini bisa jadi jamur yang disebabkan oleh histoplasmosis. Nah, skin test ini bisa digunakan untuk histoplasma, ya. Skin test ini bisa diberikan pada histoplasmin, histoplasmanya ini tadi. Jadi dia akan menghasilkan yang positif untuk menunjukkan hasil yang positif. Ini biasanya indulasinya, jadi namanya juga skin test, berarti kita suntikkan ya subkutis. Ini kemudian kalau dalam waktu yang mungkin 5 menit begitu, dia muncul indurasi. Jadi indurasi kayak penonjolan, kira-kira minimal 5 mm. Ini artinya dia sudah positif ya. Dan dalam 2-3 minggu setelah infeksi itu akan tetap positif dan bisa positif selama bertahun-tahun. Dan dia akan, tetapi karena banyaknya reaksi positif palsu ya dengan skin test ini, terjadi reaksi positif palsu dan banyak juga yang negatif palsu, maka skin test ini tidak bisa dijadikan untuk penegakan diagnosis. Ya. Sehingga selanjutnya skin test ini bisa menstimulasi respon antibodi sehingga bisa mengacaukan hasil tes serologi. Jadi skin test ini tidak kita lakukan. Ya, sekarang skin test tidak kita lakukan karena itu tadi. Pertama, karena banyak reaksi positif palsu. Yang kedua, adanya reaksi negatif palsu. Terus habis itu ternyata dia juga bisa menstimulasi respon antibodi. Ya, jadi antibodi yang tenang-tenang aja akhirnya terrespon dia. Terrespon terus dia muncul terus stimulus sehingga akhirnya hasil serologinya itu menjadi terganggu. Nah, skin test ini bermanfaat kalau itu merupakan penelitian epidemiologi. Jadi kalau untuk penelitian-penelitian itu bisa dilakukan. Dan ditemukan lebih dari 90% individu di daerah endemik yang memberikan hasil yang positif. Nah, diagnosis laboratoriumnya bagaimana? Pertama adalah kita lakukan biopsi jaringan, yaitu pengambilan jaringan. Ya, misalnya di sini adalah aspirasi sumsum tulang. Nah, di bawah mikroskop nanti kita lihat sel-sel yeast yang ada di dalam makrofag.
Kan tadi dia masuk ke dalam makrofag dan dia berkembang biak di dalam makrofag. Nah, disitulah yang akan kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan deteksi antigen, ya, histoplasma dengan radioimmunoassay, dan deteksi RNA histoplasma yang bisa juga dilakukan DNA probe. Nah, terapi dan pencegahannya bagaimana? Untuk yang infeksi asimptomatik dan infeksi primer ringan itu tidak perlu diterapi, ya. Kemudian untuk lesi paru-paru yang progresif, kita berikan itraconazole oral, obat jamur ya. Jadi itraconazole ini bisa ada yang dalam bentuk salep, ada juga yang dalam bentuk oral. Ini kita berikan yang dalam bentuk oral. Kemudian pada penyakit yang menyebar, maka dipilihlah amphotericin. Kemudian kalau meningitis itu sering digunakan ya fluconazole, ya. Karena obat ini penetrasi yang baik ke jaringan spinal. Kemudian kalau intraconazole oral ini digunakan untuk terapi infeksi pulmonal atau diseminasi. Ya. Demikian juga untuk yang supresi kronik pada penderita AIDS. Nah, untuk pengendalian ya, tidak ada cara lain untuk pengendalian kecuali menghindari eksposur di area infeksi endemis. Ya, jadi jelas satu-satunya pengendalian yaitu tadi menghindari daerah-daerah yang bisa terpapar. Kemudian Candida species. Nah, candidiasis itu adalah mikosis sistemik yang paling sering ditemukan dan penyebab yang paling seringnya adalah pertama Candida albicans, kemudian ada Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida Guillermondi dan Candida dubliniensis. Yang paling sering itu biasanya kita ini ya, 4 di atas ini. Albicans, parapsilopsis, glabrata, sama tropicalis. Candida albicans. Nah, Candida albicans ini apa? Dia adalah dimorfik fungi, ya, merupakan spesies Candida patogen yang paling sering diisolasi. Bentuk morfologinya bagaimana? Pada biakan itu spesies Candidanya sebagai bentuk oval budding yeast, ya. Oke, sudah membayangkan oval budding yeast. Kemudian membentuk pseudohifat. Itu si hifat tadi itu ya, yang dia berderet gini. Bila buds terus tumbuh, tapi gagal terlepas membentuk rantai sel yang panjang. Jadi kan di gambar awal sudah terlihat pseudohifat itu bagaimana. Jadi kalau ini sampai sifatnya ini terus tumbuh, ya otomatis dia akan selalu memanjang. Kemudian kalau kita goreskan di media agar, maka dalam 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius atau pada temperatur kamar, maka spesies Candida ini menghasilkan koloni yang lunak, ya, yang berwarna krim dan berbau ragi. Ini bisa kita lihat ya nanti pada praktikum. Nah, pseudohifa ini juga tumbuh sampai di bawah permukaan agar. Di samping yeast dan pseudohifa, Candida albicans ini juga menghasilkan true hifa. Nah, untuk membedakan Candida albicans dengan spesies yang lain, pertama, setelah diinkubasi dalam serum, itu sekitar 90 menit, pada suhu 30 derajat Celcius, sel yeast ini mulai membentuk true hifa dan germ cell. Nah, jadi makanya kita lihat, kita lakukan pemeriksaan. Jadi, harapan saya sih sebenarnya kalian bisa semacam kayak melakukan ya. Terus kalau kalian sudah melakukan, maka kalian akan menemukan, oh ini toh seperti ini. Gitu. Nanti kita lihat kondisi yang ada. Kemudian pada medium dengan defisiensi nutrisi, Candida albicans ini akan menghasilkan chlamydospor bulat yang besar. Kemudian adanya fermentasi gula-gula dan tes asimilasi ini bisa digunakan untuk konfirmasi identifikasi Candida. Ini biasanya kita taruh kayak yang ditabung gitu, terus kemudian dimiringkan, terus dari situ kita bisa lihat bentukan-bentukannya. Ya. Ya, kalau glabrata ini pada medium biasa itu hanya menghasilkan sel yeast. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambaran dari Candida albicans. Ini yang ditunjuk Candidanya. Ini hifa-hifanya dia memanjang, yeast-yeastnya. Ya, ini lebih menjelas gambaran di mikroskop. Jadi dia kelihatannya gambarnya cantik-cantik ya, seperti ini. Nah, kandidiasis sistemik ini terjadi bila Candida masuk ke peredaran darah. Ya, jadi kalau Candidanya sudah masuk ke peredaran darah, dan bila innate phagocyte host
defense-nya inadequate, maka dia bisa menghambat pertumbuhan dan penyebaran yeastnya. Itu tadi, sekali lagi peran dari fagosit. Fagositnya apa tadi? Dia dengan pertama kali itu adalah apa? Fagositnya tadi yang pertama akan berusaha menolong itu apa? Yasir Sabila Islah. Ada? Yasir Sabili Islah. Tabe dok. Ya, apa tadi? Fagositnya yang pertama kali akan berusaha untuk menghambat. Tabe dok, neutrofil. Oke, neutrofil ya. Jadi kalau dia bisa menghambat, maka pertumbuhannya dan penyebarannya dari yeast ini akan terhambat. Oke, kemudian yeast ini bisa masuk ke sirkulasi darah itu dengan menembus mukosa intestinal. Jadi hati-hati, kalau orang diare, jangan langsung diberikan antibiotik. Ya, kalian harus pastikan diarenya ini karena virus, karena bakteri, atau mungkin dia karena proses alamiah tubuhnya yang mungkin tidak cocok dengan makanan, atau mungkin sama kayak orang-orang luar ya. Kalau orang-orang luar masuk ke Indonesia, minum aqua, maksudnya minum air yang direbus, itu aja kadang mereka bisa diare. Nah, ini jangan sampai kalau orang diare langsung kalau zaman dulu, diare itu kadang langsung, ya kasih antibiotik, kayak gitu. Ternyata malah diarenya berlanjut. Nah, ini tadi, dan ini bisa menyebabkan ini, yeast bisa masuk ke sirkulasi darah dengan menembus mukosa intestinal. Ini khawatirnya kalau kalian menggunakan antibiotik secara irasional. Kemudian pada kasus nosokomial, ini disebabkan oleh kontaminasi dari inwelling intravenous catheter. Ya. Jadi kita menggunakan alat yang secara intravena dan ternyata itu adalah masih mungkin tidak terbersihkan dengan baik, atau mungkin kondisinya yang tidak memungkinkan sehingga akhirnya dia terkontaminasi alatnya, atau saat dilakukan tindakan itu mungkin sampai bisa terjadi kontaminasi. Jadi itulah si Candida ini masuk. Nah, sekali dalam sirkulasi, Candida ini bisa menginfeksi sampai ke ginjal ya. Terus bisa juga dia lekat pada katup jantung buatan, atau bisa menyebabkan infeksi Candida di mana saja. Ya, dari situlah termasuk artritis, endophthalmitis, ya, artinya itu lihat sampai ke tulang, sampai ke mata. Ternyata si Candida ini kalau begitu masuk ke sirkulasi itu tadi bahayanya sampai kemana-mana. Nah, sel-sel Candida ini menghasilkan protein polisakarida dan glicoprotein yang tidak saja menstimulasi pertahanan tubuh, tapi juga memfasilitasi perlekatan dan invasi pada sel host. Candida albicans dan spesies Candida itu menghasilkan satu agglutinin like adequate atau LS surface glycoprotein, yaitu antara lain adesin yang melekat pada reseptor di membran sel host dan membantu perlekatan pada sel epitel dan endotel. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah ketiga, Aspergillus specialis. Ini Aspergillus yang sering juga ya, jadi Aspergillus fumigatus, ini patogen yang paling sering untuk manusia. Itu kemudian ada Aspergillus flavus, Aspergillus niger, jenis-jenisnya ya, dan Aspergillus cereus, Aspergillus letulus. Spesies Aspergillosis ya, sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh spesies Aspergillus. Nah, spesies Aspergillus ini adalah saprofit alamiah dan dia merupakan aspergillosis yang ditemukan di seluruh dunia. Mold ini menghasilkan banyak conidia kecil yang mudah diinhalasi. Ingat, Aspergillus ini bentuknya dalam bentuk mold. Ya, jadi kalian nanti harus membedakan, oh kira-kira yang tadi Candida candidiasis itu bentukannya apa ya. Terus kalau Aspergillus ternyata dia bentukannya mold. Ya. Kemudian setelah conidia ini diinhalasi, individu yang atopik ini sering timbul reaksi alergi yang parah ya terhadap antigen conidia. Pada penderita yang imunokompromis, terutama pada penderita leukemia, yang kemudian pada penderita yang mendapatkan transplantasi stem cell, dan individu yang makan obat-obat kortikosteroid, ya ini juga satu obat yang kalian tidak boleh sembarangan memberikan, itu adalah kortikosteroid. Karena saat orang dicurigai itu jamur dikasih steroid, langsung jamurnya akan
berkembang biak dengan suksesnya. Ya, selanjut Conidia, kemudian ini akan bergerminasi menghasilkan hifa yang menginvasi paru-paru dan jaringan lain. Untuk morfologinya, spesies Aspergillus ini tumbuh cepat menghasilkan aerial hifa dengan struktur Conidia yang khas, yaitu Conidia flores yang panjang dengan testikel dan terminal hyalides, yaitu membentuk rantai Conidia. Kemudian spesies ini diidentifikasi dengan perbedaan morfologi dalam hal struktur, yaitu antara bentuk, ukuran, tekstur, dan warna dari Conidia. Nah, patogenesisnya bagaimana? Yaitu dia masuk ke dalam paru-paru, kan? Jadi dikatakan bahwa dia adalah inhalasi, jadi masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dia makrofag alveolarnya ini berusaha untuk menelan dan menghancurkan Conidia. Tapi apabila makrofaga binatang yang diobati dengan kortikosteroid ataupun dexamethasone berkurang kemampuannya untuk menghancurkan Conidia. Paham ya ini ya? Saya harap saya memang cenderung lebih baca cepat. Karena dari tadi kayaknya sebenarnya ini adalah pengulangan-pengulangan dari penjelasan saya di awal. Kemudian di paru-paru, si Conidia ini akan bergerminasi menghasilkan hifa yang mampu menginvasi cavities ya, yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu aspergilloma atau fungus ball. Jadi kalau sudah namanya fungus ball, berarti bentukannya lebih kayak bulat-bulat. Nah ini biasanya dia akan menginvasi pembuluh darah. Nah, ini gambarannya ya, sama kayak tadi gambaran apa yang mirip-mirip kayak gini. Sebelum ini gambaran apa ya? Jamur apa? Ada yang bisa menjawab tadi itu? Ada jamur juga nih gambarannya seperti ini. Sebelum ini. Indah Kumalasari. Iya, Dok. Ya, apa Dek? Tadi ada gambar itu jamur. Sebelum saya menjelaskan tentang Aspergillus fumigatus, yang gambarannya juga seperti ini. Ada, Dok, histopla, Dok. Hah? Apa? Ada, Dok, histoplasmosis, Dok. Histoplasmosis, oke, betul. Betul nggak ya? Muhammad Irham Muzakir. Muhammad Irham Muzakir, Tabe iya dok. betul nggak jawaban temanmu, Dek? Ini mirip gambarannya apa? Tadi apa temanmu jawabnya? Benar nggak itu? Tabe dok, histoplasmosis. Oke, nanti coba cek. Oke, betul. Ya, saya lanjutnya. Ya, ini gambarannya. Ya, ini terlihat ya, cantik. Ini jelas ini pasti sudah penggambaran. Kita tidak akan melihat yang seperti ini, ya. Kita tidak yang melihat yang jamurnya ini, dia seperti ini. Ini pada Aspergillus niger, ya. Ini gambaran dari Aspergillus niger. Ini kemudian Aspergillus terreus. Nah, mungkin kita akan, kalau kita lihat pengambilan dengan betul, yang kita lihat ya seperti ini gambaran-gambarannya. Ini, lihat ini dia bulat-bulat. Mold kan dia, mold itu berarti dia yang ada hifanya. Oke, ini gambaran dari Aspergillus flavus. Ya. Oke lah, intinya rata-rata seperti inilah bentuk dari jamur ya, khususnya Aspergillus. Tidak perlu kalian melihat, misalnya membedakan, oh ini yang Aspergillus flavus, ini yang terus. Kalau yang terus mungkin kalau yang dalam bentukannya skema kelihatan dibedakannya ini ya, dia bulat-bulatnya kelihatan. Oke. Mungkin itu adalah kuliah dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, tadi yang mikosis superficialis kan tadi dicantumkan di slide katanya ada 3 dok, tapi yang ditampilkan hanya 2 dok. Yang pertama itu dermatopitosis dan yang kedua pityriasis versicolor dok. Yang satunya apa dok? Karena tadi dokter jelaskan 3 tadi. Ini Aspergillus. Oh, Yang mikosis superficialis dok tadi. sebentar.
Superficial ya? Tapi dok, yang mikosis superficialis dok. Dermatofitosis, terus atau saya terlewat ininya ya? Oh, ya, sorry. 2D, pityriasis versicolor. Ini yang paling sering pada kita. Ini angka 2, sorry saya belum edit. Jadi yang superficialis yang paling sering itu tadi 2 tadi itu ya. Pityriasis versicolor sama ini, dermatofitosis. Ya, saya salah edit tadi. Yang ini adalah yang kedua. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, dikonfirmasi? Ya. Saya mengingatkan lagi, saya juga satu sisi saya merasa bertanggung jawab harus menyampaikan kalian dan berusaha kalian bisa mengerti. Tapi satu sisi dengan kondisi online begini saya tidak tahu apakah kalian paham atau tidak, bagaimana respon kalian. Terus saya juga nggak tahu apakah kalian memang ada di sini atau mungkin cuma setor muka, setor background, tapi orang yang nggak ada atau mungkin sibuk apa, itu saya juga nggak tahu. Dan memang saya ingat saya ingat nasihat. Jadi kalau kita jadi pendidik, jangan berharap orang yang kamu didik, yang kamu ajarkan itu menjadi pintar. Karena kalau dia menjadi pintar, itu yang stres adalah si pengajarnya sendiri. Karena dia berusaha bagaimana caranya untuk ini harus bagus, ini bisa. Itu. Karena untuk menjadi pintar, untuk menjadi mengerti suatu ilmu, itu adalah kebutuhan dari kalian sendiri. Ya. Sehingga kalau saya akan menggunakan kuis untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menerima pemahaman dari kuliah saya. Ya. Makanya nanti saya berikan kuis untuk pelaksanaannya, nanti saya diskusikan dengan Dr. Musdalifah. Ya, kemungkinan besarnya itu adalah dalam bentuk e-learning, ya, dan jelas pasti akan dibatasi waktunya. Itu. Apakah mungkin misalnya sebelum kuliah berikutnya, atau mungkin sebelum tutorial, beberapa menit sebelum tutorial, seperti itu. Dan itu hanya akan dibatasi oleh waktu. Dari situ saya bisa melihat bagaimana kira-kira kalian dalam menangkap, dalam memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan kalau kalian memang ingin mempelajari, sekali lagi saya selalu berpatokan dari buku Jawed, seperti yang lalu-lalu atau seperti yang kemarin itu juga. Jadi silakan untuk dibaca lebih lanjut. Ingin memperdalam, silakan di situ. Oke, nanti kita juga akan ketemu di praktikum, kita lihat bagaimana jamur-jamur yang kita bicarakan ini. Oke, ada pertanyaan? Tapi dok, izin bertanya dok, tapi mungkin agak sedikit di luar topik dok, tapi. Oke. Tapi dok, untuk pityriasis versicolor kan salah satu manifestasi klinisnya itu gatal dok. Nah, adapun untuk diagnostik bandingnya ada pityriasis alba. Nah, pityriasis alba ini bedanya dengan pityriasis versicolor. Pityriasis alba kan dia lokalisasinya itu biasa di muka, baru dia tidak gatal dok. Tetapi pada misalnya dia kena di bagian ekstremitas atau lipatan-lipatan kulit, dia gatal dok kalau sering berkeringat. Ini dok, apa yang menyebabkan perbedaan? Kenapa jika di muka atau di wajah dia tidak gatal, sedangkan di bagian lipatan kulit dia gatal dok? Ya, karena itu tadi adanya kelenjar sebaceanya. Kan kalau ada lipatan pasti akan ada kelembapannya. Kalau di muka nih, muka memang lembab ya. Muka memang lembab, tapi kan mungkin dia tidak kelenjar sebasea di muka banyak juga sih, kelenjar muka di sebasea itu juga banyak. Nah, untuk timbul menjadi gatal itu kan kita artinya harus masuk ke rangsang nyerinya kan, rangsang nyeri, ya kan, masuk ke persarafan. Itu. Nah, artinya kalau dia sampai tidak gatal, ya dia tidak gatal mungkin karena memang dia tidak sampai masuk ke dalam, terlalu ke dalam. Jadi
saraf nyerinya, kan gatal itu merupakan reaksi yang paling ringan dari nyeri. Ya, gatal itu merupakan reaksi paling ringan dari nyeri. Nah, kemudian dia mungkin tidak terlalu menginvasi terlalu dalam, sehingga dia mungkin ibu tadi dari superficial kan, dia nggak sampai masuk ke dalam. Nah, kenapa yang di lipatan-lipatan itu dia bisa sampai masuk ke dalam? Karena itu tadi dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan tempat yang sangat baik untuk dia berkembang biak, sehingga dia langsung menembus, langsung maksudnya langsung cepat lah, ya seperti itu. Walaupun tetap banyak kelenjar sebasialnya, tapi kelembapannya yang tinggi, ya. Kelembapannya yang tinggi sehingga dia memudahkan untuk segera masuk, dan itulah yang sampai dia merangsang ke saraf nyerinya, ya, dalam bentuk ringannya itu adalah gatal. Itu. Begitu yang dimaksud atau bagaimana? Tabi, dok. Terima kasih banyak dok atas jawaban tak. Tabi. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, sekali lagi saya ingatkan, OC-nya tropis itu pasti dalam bentuk vignette, ya, dalam bentuk kasus, skenario, seperti yang kemarin, apakah saya tanyakan mikroorganismenya, apakah saya tanyakan hasil lab-nya, apakah kalau terapi saya tidak akan terlalu begitu banyak, ya, karena nanti takut tumpang tindih dengan yang bagian lain. Kemudian, ataukah saya menanyakan tentang diagnosisnya, gitu. Ya, jadi tolong pelajarilah yang saya jelaskan ini memang lebih ke mikroorganismenya, tapi sebenarnya kan dia berhubungan juga dengan gejala klinis. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak dok. Tabi dok.